Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah besar yang statis atau tidak mengalir atau dia diam. Namun saat terjadi pengosongan, muatan tersebut waktunya sangat singkat. Gaya Coulomb atau gaya elektrostatis, yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang listrik statis, yaitu tentang gaya Coulomb. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke materi. Yang pertama adalah pengertian dari listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah besar yang statis atau tidak mengalir atau dia diam. Namun saat terjadi pengosongan, muatan tersebut waktunya sangat singkat. Nah, pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh. Yang pertama itu pada penangkal petir, yaitu menggunakan sistem listrik statis atau pemanfaatan listrik statis. Yang kedua adalah pengecatan mobil. Yang ketiga adalah mesin fotokopi, dan masih banyak lagi pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Selanjutnya adalah gaya Coulomb atau gaya elektrostatis, yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar kedua muatan listriknya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Jadi gaya tarik-menarik itu berbanding lurus dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Selanjutnya adalah sifat dari muatan listrik. Jadi muatan listrik itu perlu dipahami itu ada dua, jadi muatan positif dan muatan negatif. Nah, sifatnya apabila muatan positif dan muatan negatif saling didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Jadi F1 akan ditarik oleh F2 dan F2 pun sebaliknya akan ditarik oleh F1. Jadi akan terjadi gaya tarik menarik. Selanjutnya adalah jika muatan negatif dan muatan negatif saling didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Jadi gaya F1 itu menjauhi muatan kedua, begitupun dengan gaya F2 menjauhi muatan satu. Jadi dia terjadi gaya tolak menolak. Nah, apabila muatannya positif didekatkan juga dengan positif, maka juga akan terjadi gaya tolak menolak. Jadi kesimpulannya untuk sifat muatan listrik itu pada dasarnya apabila muatan yang tak sejenis saling mendekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Yang kedua, apabila muatan sejenis baik itu positif-positif maupun negatif-negatif, jika saling berdekatan maka akan tolak menolak. Jadi terjadi gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut. Secara matematis, hukum Coulomb dituliskan dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Dan apabila muatan tersebut berada dalam bahan, maka gaya Coulombnya dituliskan dengan rumus F bahan sama dengan 1 per epsilon R kali gaya Coulomb yang ini ya. Oke. Keterangan dari rumus tersebut adalah F sama dengan gaya Coulomb, jadi gaya Coulomb dengan satuan Newton. Yang kedua adalah Q, yaitu muatan listrik. Jadi Q1, Q2 itu adalah muatan listrik untuk muatan 1 dan muatan 2 dengan satuan Coulomb. Selanjutnya adalah jarak. R adalah jarak antara muatan dengan satuan meter. Kemudian K itu konstanta di elektrik. Ini diperoleh dari menggunakan rumus 1 per 4 V kali epsilon 0. Yang dimana nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Oke, selanjutnya adalah epsilon 0, yaitu permitivitas listrik dalam ruang hampa. Nah, ini 8, nilainya 8 kali 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Jadi nilai inilah yang disubstitusi ke rumus untuk memperoleh nilai K, sehingga nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2.
Jadi kedua nilai dari epsilon 0 dan nilainya K itu adalah sebuah ketetapan, jadi tidak berubah lagi. Selanjutnya epsilon R yaitu permitivitas relatif sesuai dengan bahan di mana muatan tersebut berada. Nah, selanjutnya adalah epsilon itu permitivitas dalam bahan, yaitu epsilon 0 kali epsilon R dengan satuan kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Selanjutnya kita ke contoh soal dari gaya kolom. Nah, contoh soal yang pertama, 3 buah muatan listrik positif Q1, jadi muatannya itu positif sebesar 5 mikrokolom, Q2 sebesar 10 mikrokolom, dan terdapat muatan yang ketiga terpisah seperti pada gambar berikut. Oke, ini gambarnya jadi 3 buah muatan terpisah seperti pada gambar. Agar gaya kolom yang bekerja di muatan Q2 itu sama dengan 0, maka muatan Q3 nilainya adalah, jadi kita akan mencari muatan Q3 agar gaya yang bekerja pada Q2 itu sama dengan 0. Dengan jarak untuk Q2 dan Q1 jaraknya itu adalah A, Q2 dan Q3 itu jaraknya adalah 2A. Oke, kita langsung ke pembahasan. Agar gaya yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q3 harus positif agar terjadi gaya tolak menolak antara Q2 dan Q3, sehingga diperoleh F23 sama dengan F21. F23 itu adalah gaya tolak menolak atau gaya yang terjadi antara muatan 2 dan muatan 3. Untuk F21 itu adalah gaya yang terjadi antara muatan 2 dan muatan 1. Oke, kita perhatikan gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua di sini ada arah panah, yang dimana arah panah yang ke kanan itu adalah gaya F21, yaitu gaya tolak antara muatan kedua dan Q1 karena muatannya sama sejenis. Nah, untuk arah panah yang ke kiri itu adalah F1 atau F21. Untuk arah panah yang ke kiri itu adalah F23, itu gaya tolak menolak atau gaya yang terjadi antara muatan 2 dan muatan 3. Oke, kita langsung ke penyelesaian. F23 sama dengan F21, kita substitusikan rumus dari gaya kolom, jadi K kali Q2 per Q kali Q3, K kali Q2 kali Q3 per R23 pangkat 2 sama dengan K kali Q2 kali Q1 per R21 pangkat 2. K bagi K itu 1, Q2 bagi Q2 juga 1, maka tersisa Q3 sama per R23 pangkat 2 sama dengan Q1 per R21 pangkat 2. Nah, kita substitusikan nilainya, Q3 per 2A pangkat 2 sama dengan 5 per A pangkat 2. A pangkat 2 dan A pangkat 2 itu kita bisa habis dibagi ya. Nah, jadi tersisa 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Setelah itu kita kali silangkan sehingga diperoleh Q3 sama dengan 4 kali 5. Jadi 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2, 4. A pangkat 2 dan A pangkat 2 juga bagi. Habis nilainya 1. Jadi diperoleh Q3 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 mikrokolom. Nah, ketika 20 mikrokolom akan dikonversi ke kolom sesuai dengan satuan muatan yang kita bahas sebelumnya, maka diperoleh Q3 sama dengan 20 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jadi ini adalah ketetapan untuk konversi mikrokolom ke kolom, nilainya 10 pangkat negatif 6. Oke, contoh soal nomor 2. Dua buah muatan saat jaraknya 10 cm mempunyai gaya interaksi 20 Newton. Jika jaraknya diperbesar menjadi 20 cm, maka besar gaya interaksi yang terjadi adalah. Jadi di sini kita akan membandingkan besar gaya dengan jarak yang diperbesar. Yang pertama 10 cm, kemudian diperbesar menjadi 20 cm. Nah, ketika 10 cm, gayanya adalah 20 Newton. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Jadi diketahui R1 10 cm diperoleh gaya 20 Newton. Nah, gaya R jaraknya diperbesar menjadi 20 cm, maka yang ditanyakan adalah F2, berapa besar gaya ketika jaraknya diperbesar 2 kali lipat dari jarak sebelumnya. Oke, jadi perlu dipahami bahwa F dan R itu berbanding terbalik. Jadi kalau R-nya besar, otomatis F-nya akan kecil. Oke, kita langsung ke pembahasan.
Gaya kolom itu dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, F itu berbanding terbalik dengan R pangkat 2, sehingga dari rumus ini kita bisa tentukan F1 kali R1 pangkat 2 itu sama dengan F2 kali R2 pangkat 2. Karena muatannya sama, jadi kita tidak ambil lagi Q1 dan Q2 karena muatan yang digunakan sama, ya jaraknya saja yang berubah. Oke, selanjutnya kita ubah rumusnya menjadi F2 sama dengan F1 kali R1 pangkat 2 per F2 pangkat 2, karena F2 yang akan kita cari nilainya. Oke, selanjutnya substitusi nilainya. F2 sama dengan 20 kali 10 pangkat 2 per 20 pangkat 2, maka diperolehlah F2 sama dengan 5 Newton. Jadi gayanya 5 Newton, jadi terbukti ya, R-nya besar, gayanya akan kecil dari yang sebelumnya. Ketika gayanya 20 Newton dengan jarak 10 cm, nah ketika jaraknya 20 cm, gayanya berubah menjadi 5 Newton. Jadi dia mengecil gayanya. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 3. Dua buah muatan listrik itu 12 mikrokolom dan 3 mikrokolom berada dalam minyak. Jadi muatannya ini berada dalam bahan, yaitu minyak, terpisah pada jarak 6 cm satu sama lain. Bila tetapan dielektrikum minyak itu 2,5, gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut adalah, nah di sini langsung gaya tolak menolak karena sama-sama muatannya itu positif ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Diketahui Q1 itu sama dengan 12 mikrokolom, Q2 itu 3 mikrokolom, R12 itu 6 cm, epsilon R-nya 2,5. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar gaya tolak menolaknya dalam bahan. Kita langsung ke penyelesaian. F bahan sama dengan rumusnya itu 1 per epsilon R kali K kali Q1 kali Q2 per R12 pangkat 2. Kita substitusi nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 12 kali 10 pangkat negatif 6 kali 3 kali 10 pangkat negatif 6. 10 pangkat negatif 6 itu diperoleh dari perubahan atau kita konversi dari mikrokolom ke kolom. Jadi mikrokolom berubah ke kolom itu dikali 10 pangkat negatif 6. Jelas ya? Per 2 selanjutnya per 2,5 itu epsilon R kali 6 kali 10 pangkat min 2. Kalau di sini 10 pangkat min 2 karena 6 cm kita ubah ke meter sesuai dengan satuan dari jarak, yaitu meter. Jadi 6 cm kita ubah ke meter itu dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2 berpangkat 2. Kita hitung, diperoleh 324 kali 10 pangkat min 3. Jadi 9 kali 12 kali 3 itu 324. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 3 per 90 kali 10 pangkat min 4. 90 diperoleh dari 6 pangkat 2 itu 36 kali 2,5 yaitu 90 kali 10 pangkat negatif 4 dari pangkat negatif 2 kali 2, jadi pangkat negatif 4. Setelah kita hitung diperoleh 3,6 kali 10 Newton atau 36 Newton. Jadi muatan ini yang dalam minyak menghasilkan gaya 36 Newton. Nomor 4, dari gambar berikut kita perhatikan gambarnya. Besarnya gaya pada muatan negatif 10 mikrokolom adalah, jadi kita akan menghitung berapa besar gaya yang terjadi pada muatan negatif 10 mikrokolom. Nah, di sini ada pembahasan ya. Kita langsung ke pembahasan. Diketahui Q1 itu 50 mikrokolom nih, kita ambil sebagai Q1. Q2 itu negatif 10 mikrokolom, Q3 itu sama dengan 40 mikrokolom. Jarak muatan 2 ke muatan 1 itu sama dengan muatan 2 ke muatan 3 yaitu 30 cm. Nah, yang ditanyakan adalah besar F2, gaya yang terjadi pada muatan yang kedua. Kita langsung ke penyelesaian. Kita menggunakan persamaan F2 itu sama dengan F21 kurang F23. Jadi gaya pada muatan Q2 itu dipengaruhi oleh muatan
Q2 dengan Q1 dikurang muatan Q2 dengan Q3 ya. Jadi F21 kurang F23. Kenapa F21 kurang F23? Kenapa bukan sebaliknya? Karena besar muatannya Q1 itu lebih besar daripada muatan Q3, sehingga di sini dikurang, yaitu F21 kurang F23. Kita substitusi rumus hukum kolom, gaya kolom K kali Q1 kali Q2 per R21 pangkat 2 kurang Q3 kali Q2 per R23 pangkat 2. Jadi K nya kita pindahkan keluar karena nilainya kan sama. Nah, selanjutnya kita substitusi nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat negatif 5 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, 10 pangkat negatif 5 diperoleh dari 50 mikrokolom. Kita konversi ke kolom, berarti dikali 10 pangkat negatif 6. 50 kali 10 pangkat negatif 6 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 5. Begitupun dengan 4 kali 10 pangkat negatif 5 dan 10 pangkat negatif 5 per 3 kali 10 pangkat min 1 itu diperoleh dari jarak yang cm diubah ke meter. Ini dibagi 100, jadi 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Oke, penyebutnya sama ya. Nah, 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 10. Ini 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5, hasilnya 10 pangkat min 10 kurang 4 kali 10 pangkat min 10, sama pembahasannya, per 9 kali 10 pangkat min 2. 9 kali 10 pangkat min 2, jadi penyebut ini kita satukan saja karena sama. Jadi 9 kali 10 pangkat min 2, jadi 3 pangkat 2 itu 9, 10 pangkat min 1 pangkat 2 itu adalah pangkat min 2. Oke, kita peroleh 10 pangkat 11. 10 pangkat 11 diperoleh dari 9 bagi 9 itu 1. 10 pangkat 9 kali bagi 10 pangkat min 2, karena dibagi pangkatnya dikurang. 9 kurang negatif 2 sama saja dengan 9 tambah 2, jadi diperoleh 11. 10 pangkat 11 kali 10 pangkat min 10. Nah, 10 pangkat min 10 diperoleh dari 5 kurang 4 itu 1. Nah, karena pangkatnya sudah sama, min 10, maka langsung saja kita tulis 10 pangkat min 10. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan untuk notasi ilmiah, ya kita tidak hitung, langsung saja kita tuliskan 10 pangkat min 10 diperoleh 10 Newton. Oke adik-adik, itulah pembahasan dari gaya kolom. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi, karena itu tidak lain adalah keterbatasan dari ilmu saya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga apa yang saya bahas, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.